Halo semua sahabat retail, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita ada di segmen membaca laporan keuangan ya. Laporan keuangan yang saya baca sekarang adalah laporan keuangan Gajah Tunggal Tbk atau GJTL ya. Yang berakhir pada pada bulan Maret 2023. Sebelum lanjut, video ini sudah ada di aplikasinya masing-masing. Jika sudah membaca, silakan video ini di skip karena video ini khusus untuk yang belum sempat membaca ya. Saya baca dimulai dari ini. Oh ya, laporan ini bisa diunduh di websitenya Bursa Efek Indonesia ya, di idx.co.id. Yang pertama itu informasi mengenai anak perusahaan perseroan. Namanya yang pertama itu ada 3 anak perusahaannya. Yang pertama PT Filamendo Sakti. Saya zoom dikit ya. Yaitu kepemilikannya GJTL ada 99,9%. Bergerak di bidang usaha industri pembuatan nilon filament yarn. Bahan pembuat ban ya. Yang kedua adalah PT Speedworks Solusi Utama, perdagangan secara online untuk e-commerce. PT Speedworks Solusi Utama ya. Kepemilikannya 51,0%. Jadi berarti ini ada pemilik lain yang dominan juga ya. Kemudian PT Prima Sentra Megah, perdagangan umum dengan kepemilikan 99,9%. Ya. Itu adalah anak perusahaannya ada 3 ya. Bentar. Saya lanjut lagi ke bentar ya, kok error ya. Oke. Saya lanjut ke ini ya kawan-kawan ya. Bentar saya lap dikit ya. Saya lanjut ke laporan keuangannya dulu ya. Oh, mana dia ya? Kok hilang ya? Bentar ya kawan-kawan ya, saya cari lagi ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini ya. Supaya nggak ngulang videonya. Nah oke, saya lanjut ke laporan keuangannya. Laporan keuangan Gajah Tunggal ya. Kok lama ya kebukanya ya? Nah, sudah kebuka kawan-kawan. Kita lanjut ke laporan keuangannya. Laporannya ini belum diaudit ya. Saya akan bacakan secara umum saja. Yaitu ada 31 Maret 2023 ada kas dan setara kasnya dia ada 696 miliar ya. Laporan keuangannya ini dalam jutaan ya, jadi nolnya ditambahkan lagi 6. Aset keuangan lancarnya ada 319 miliar. Yang menarik adalah dia mempunyai piutang usaha pihak ketiga sebesar 2.312 miliar dan piutang usaha pihak berelasi 1.649 miliar. Besar banget piutangnya ya, kemana aja ini ya. Kemudian piutang lainnya pihak ketiga 698 miliar. Dan Gajah Tunggal memiliki persediaan lancar sebesar 3.093 miliar ya. Yang kecil-kecil saya nggak bacakan ya. Nih, yang menarik aset tetapnya Gajah Tunggal ini sebesar 760 miliar, sorry. Pantas saja dia dikatakan pabrik ban terbesar di Asia Tenggara ya. Jumlah aset total 19.174 miliar. Utang usahanya sebesar 2.159 miliar ya. Sedangkan dia memiliki piutang usaha tadi sebesar 3 triliun ya. Utang usahanya besar nih. Kemudian utang yang besar lagi itu ini. Utang jaminan jangka pendek. Utang jaminan jangka pendeknya sebesar 1.181.900. Sorry, 1.181.900.000. Oh, gede ya. Total jumlah liabilitas jangka pendeknya 5.542 miliar.
Liabilitas jangka panjang atas utang bank 1.856 miliar. Besar ya. Angkanya gede-gede semua nih. Total jumlah liabilitasnya adalah 11.783 miliar. 11.783 miliar. Ini ada penarikan modal di store sebesar 502 miliar 515 juta. Itu yang perlu kita pelajari lebih dalam ya, kenapa sampai tambahan modal di store-nya minus. Kemudian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ada 5 triliun. Wah, siap-siap ya. Akan diapakan saldo laba ini ya. Menarik kawan-kawan ya. Itu dari sisi laporan keuangan neraca. Sekarang kita ke laba ruginya. Sampai Maret 2023 dari awal tahun itu penjualannya sudah 4.445 miliar. Meningkat dari tahun year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar 4.224 miliar ya. Saya baru tahu nih yang menarik dari perusahaan-perusahaan besar. Kemarin saya bacakan SIMP, sekarang GJTL. Rata-rata beban pokok penjualannya itu besar-besar semua ya. Lebih cuan UKM sebenarnya. Ini beban pokok penjualan GJTL 3.564 miliar. Besar banget. Dibandingkan dengan penjualannya ya. Tapi dia per periode ini sudah menghasilkan laba kawan-kawan ya. Rugi kurs mana dia ya? Kursnya nggak banyak ini sebenarnya. Dia saat ini dia sudah mengalami keuntungan dari kurs ya, selisih kurs. Ini dia. Keuntungan kerugian selisih kurs mata uang asing sebesar 107 miliar. Wow. Kurs aja 107 miliar kawan-kawan. Keuntungan selisih kursnya. Jadi laba rugi per saham yang bisa didistribusikan ke entitas induk yaitu 168 miliar. Jadi total laba ruginya dia berapa nih ya? Lihat dulu ya. Itu dia yang tadi. Jumlah laba rugi komprehensifnya 165 miliar. Oke. Per periode Maret 2023 ya. Oke, demikian laporan keuangan yang saya bacakan. Laporan arus kasnya perlu juga ya, supaya kita tahu penerimaan dari pelanggan tadi sesuai dengan penjualan. Kemudian sekarang ininya ya, kas dan setara kas di akhir periode 696 miliar 78 juta. Dia ada pembayaran pinjaman bank 936 miliar, artinya taat bayar ya. Oke, ini saya nggak bacakan ya keterangan-keterangannya ya, karena kawan-kawan sudah tahu kalau persediaannya dia ini pasti itu ban ya, ban dan bahan-bahan ya. Kita coba cocokkan satu ya, persediaannya dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih ya, setelah dikurangin penyusutan bahannya, persediaannya itu ya. Oke kawan-kawan, demikian saya coba bacakan laporan keuangan Gajah Tunggal periode Maret 2023. Semoga bermanfaat. Kita retail bersatu, kita semua tak terkalahkan. Jangan terpengaruh pada influencer yang mencari duit di luar saham. Jangan percaya orang-orang yang tidak kaya dari saham. Kalian harus bisa membedakan mana yang kaya dari saham, mana yang kaya dari jualan kelas berbayar, sekolah, buku-buku, grup berbayar ya. Jangan mau dimanfaatkan ya para retail. Semoga bermanfaat. Salam cuan.